buat, yakni replika sederhana dari sistem pernapasan pada manusia. Oke, langsung saja akan saya jelaskan secara singkat mungkin. Yang pertama terkait mungkin penjelasan atau fungsi dari bagian-bagian yang telah kami buat ini. Yang pertama yaitu sedotan paling luar ini berfungsi hidup, yaitu sebagai tempat lewatnya atau masuknya udara dari luar menuju ke paru-paru. Kemudian untuk sedotan sepanjang ini berfungsi sebagai faring, laring, trakea, bronkus dan sebagainya. Percabangan ini merepresentasikan bronkus kita, yakni yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru sehingga udara dari luar itu dapat masuk ke paru-paru. Selanjutnya untuk balon berwarna hijau ini berfungsi sebagai diafragma kita. Kemudian untuk badan botol ini merepresentasikan tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita ini ada paru-paru. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang proses ekspirasi dan inspirasi. Akan saya mulai dari inspirasi dulu. Nah, saat diafragma ini kita tarik begini, maka volume yang ada dalam botol ini akan meningkat. Namun secara bersamaan tekanan udara dalam botol ini akan mengecil. Akibatnya tekanan udara di luar ini menjadi terlihat lebih besar. Nah, fun fact-nya, udara selalu bergerak dari yang tekanannya tinggi ke yang tekanannya rendah. Karena tekanan udara di luar ini menjadi lebih besar, maka udara yang ada di luar akan masuk mengisi balon atau paru-paru di dalam botol ini. Akan saya praktikkan. Dapat kita lihat itu dari luar itu masuk ke dalam balon. Oke, itu disebut sebagai proses inspirasi, yakni proses masukkan udara ke dalam tubuh. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang proses ekspirasi. Nah, saat diafragma atau balon hijau ini kita tekan ke dalam ini, maka balonnya itu akan mengempis. Hal ini terjadi karena saat diafragma kita tekan ke dalam, maka volume dalam botol ini tentunya akan mengecil. Namun secara bersamaan tekanan udara dalam botol ini akan meningkat. Akibatnya karena tekanan udara dalam botol ini meningkat, maka udara dalam ini akan keluar karena udara selalu bergerak dari yang tekanannya tinggi ke yang tekanannya rendah. Yang tekanannya tinggi di dalam, yang tekanannya rendah di luar. Maka udara dari dalam akan keluar. Hal ini disebut sebagai proses ekspirasi, yakni proses keluarnya udara dari dalam tubuh. Akan saya praktikkan di sini mungkin. Jadi sini disebut ekspirasi dan di sini disebut sebagai inspirasi. Mungkin bisa kita lihat. Oke. Hubungannya dengan paru-paru dalam sistem pernapasan manusia, yakni saat diafragma kita ini berkontraksi atau turun ke bawah, maka volume dalam tubuh kita ini akan membesar. Sekaligus tekanannya itu akan mengecil. Akibatnya udara dari luar akan masuk ke paru-paru. Namun sebaliknya, saat otot diafragma kita ini berrelaksasi atau naik ke atas, maka volume udara dalam paru-paru kita ini, volume udara dalam tubuh kita ini akan mengecil. Secara bersamaan tekanannya akan membesar. Akibatnya udara dari luar itu akan keluar dari tubuh. Oke, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan replika sistem pernapasan manusia yang telah kami buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.